Segala sesuatu, segala situasi, kita akan merasa begini, jangan-jangan Tuhan menghukum aku. Dikit-dikit, pencobaan ini datangnya dari Allah. Bantu setiap hati untuk merasa dikasih. Tuhan, melalui semua badai pencobaan, hati perlu merasa dicinta. Tak terkecuali, kasih-Mu cukup. Hanya cinta-Mu saja yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Your banner is love. Panji-panji-Mu adalah kasih itu. Bicara kepada kami, ajari kami menjadi orang-orang yang menerima kasih Tuhan dengan rendah hati. Jadikan kami kekasih-kekasih sorga. Dalam nama Yesus, sembunyikan hamba-Mu balik salib Yesus. Haleluya. Amin. Ambil Alkitab, tetap dalam hadirat Tuhan yang begitu manis dan indah. Sambil musik main pelan-pelan, saya ajak Anda untuk ambil catatan khotbah. Saya akan sampaikan renungan yang berjudulkan pentingnya merasa dikasihi. Buka bersama dengan saya di Yohanes pasal 13 ayat 21. Ayat 21 sampai ayat 26. Pentingnya merasa dikasihi. Sedangkan di Alkitab kita judulnya tertulis begini, Yesus memperingatkan Yudas. Baru saat itu lalu kita belajar tentang Yudas Iskariot. Sekarang waktunya kita bahas tentang Yohanes. Ini giliran murid yang dikasihi. Sebenarnya ya. Title atau gelar murid yang dikasihi itu hanya ditemukan di Injil Yohanes. Injil Matius, Markus, Lukas nggak ada. Kenapa Yohanes ngaku-ngaku? Ini yang saya sebut sebagai sindrom Yohanes. Ini gejala yang baik. Ini positif sekali. Karena Yohanes itu sungguh-sungguh percaya dan meresapi bahwa Tuhannya mengasihi dia. Dia nggak merasa lebih dari orang lain sih. Nggak pernah dia mengaku begini, murid yang paling dikasihi. Jangan salah loh ya. Jangan salah. Dia nggak pernah berkata bahwa dia yang paling dikasihi, yang lainnya kurang. Dia hanya menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Titel gelar tertinggi yang dia pasang pada badannya bukan rasul atau apa, tetapi seseorang yang dicintai Tuhan. What is the pride of your life? Apakah kebanggaan utama Anda? Apakah kebanggaan tertinggi yang bisa Anda terima di hidup ini? Nggak ada. Ada orang yang membanggakan pencapaian-pencapaiannya, ada orang yang membanggakan hartanya, ada yang membanggakan parasnya, fasilida, bakatnya. Yohanes hanya berkata, inilah yang kubanggakan, bahkan inilah yang kurenungkan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yesus cinta padaku, aku tahu karena Alkitab mengatakannya. Yang disebut oleh Yohanes kasih di sini bukan perasaan saja. Karena saya yakin Yohanes itu orangnya positif sekali. Dia nggak merasa lebih dari kawan-kawannya, dari sesama rasul yang lain. Dia nggak menyebut dirinya paling. Dia hanya menyebut dirinya seseorang yang dicinta oleh Tuhan. Dari semua berkat yang dia terima, dia anggap yang paling tertinggi, hormat terbesar adalah dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya yakin Yohanes ini rajin merenungkan itu. Daripada dia memikirkan kesalahan orang lain melulu, atau worry, kekhawatiran akan hari esok, atau apa yang bisa menimpa dia. Banyak di antara kita hidup dalam ketakutan. Inilah yang dia renungkan setiap waktu. Bukan hanya nyanyian, pujian, pengagungan kepada Tuhan, tapi dia renungkan pengorbanan Tuhannya. Dia renungkan Tuhannya itu penuh kasih sayang terhadapnya. Yang dia renungkan adalah firman Tuhan, janji Tuhan, janji oleh dia yang mengasihi dirinya. Yohanes ini bukan hanya sekedar emosional atau perasaan. Orang ini saya yakin rajin mengakui dengan mulutnya bahwa Tuhan cinta padanya. Jadi lidah bibirnya diisi dengan kesaksian. Tuhan itu cinta saya. Kalau dia nggak punya kesaksian apa-apa, mungkin dia belum mengalami kemenangan. Dia mengakui lewat lidah bibirnya firman-firman yang dia dengar dari gurunya. Tuhan atau guru berjanji kepadaku, aku tahu dia mengasihi aku. Jadi mulutnya itu positif dan manis, bukan manis di permukaan. Hatinya saking manisnya, dia dapat gelar rasul kasih. Dari 12 itu rasul kasih ya Yohanes ini. Dari semua Injil
Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hanya di Injil Yohanes yang dia tulis. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Ya tentunya semua mereka tertuduh, karena Yesus nggak beritahu sesungguhnya siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus hanya memberikan sebuah sindiran atau sentilan halus. Dia berkata, salah satu dari kalian 12 akan menyerahkan saya. Murid-murid itu saling pandang-pandangan, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Tapi Anda akan terkejut nanti di ayat-ayat berikutnya. Yohanes nggak tertuduh, satu-satunya. Betul-betul kalau kita mau happy harus dekat sama Tuhan. Sebab kalau kita itu meragukan cinta Tuhan atau kasih sayangnya atas kita dan perlindungannya, kita biasanya akan jadi orang yang mudah tertuduh. Segala sesuatu, segala situasi, kita akan merasa begini, jangan-jangan Tuhan menghukum aku. Dikit-dikit, pencobaan ini datangnya dari Allah. Tuhan izinkan sakit penyakit ini. Loh ya iya, tapi Tuhan yang beri sakit pada tubuh saya untuk ngajari saya. Betul bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan dan perkara. Dalam segala sesuatu baik atau buruk, Tuhan Yesus tetap baik. Tapi jangan pernah mencurigai Tuhan apalagi memfitnah. Meragukan kasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh 11 rasul yang lain, termasuk Petrus bahkan. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Sehingga mereka hanya memikirkan diri sendiri. Ingat ya, orang yang tidak aman hatinya dengan Tuhan. Karena itu penting untuk merasa dikasihi. Perlu untuk kita itu abide in His love atau tinggal di dalam kasih Yesus. Yohanes 15, diam di dalam firman. Kalau enggak, kita akan jadi orang yang mudah tertuduh. Dan biasanya orang yang tertuduh itu egois. Dia hanya memikirkan dirinya melulu. Coba lihat, kita baru baca 2 ayat. Ketika mereka ragu-ragu, mereka saling pandang-pandangan. Siapa yang dimaksudkannya? Kamu ya, kamu ya. Waktu dia berkata, kamu ya, pada sesama. Dia nggak sungguh-sungguh peduli untuk menyelamatkan temannya. Dia hanya berharap orang yang dimaksudkan Tuhan bukanlah dirinya. Kamu ya, bukan aku kan, semoga bukan saya. Orang yang tertuduh, hatinya nggak aman sama Tuhan, yang tidak tinggal di dalam kasih Yesus, tidak diam di dalam firman. Biasanya hanya memikirkan dirinya sendiri. Egois. Pikirannya tertuju pada dirinya. Tapi dalam cerita ini, Yohanes super berguna. Karena Yohanes ini seperti Maria. Kalau Yohanes versi wanitanya itu mungkin adalah Maria Magdalena. Atau minyak narwastu wanita itu. Tapi Yohanes ini versi laki-lakinya. Orang ini bersandar dekat Tuhan. Orang ini punya keintiman, hubungan yang sangat intim dekat dengan Tuhannya. Dengan gurunya, Yesus Kristus. Sampai-sampai dia bangga bahwa dia adalah murid yang dikasih Tuhan. GR apa? Untungnya dia tulis itu setelah Yesus bangkit. Kalau tulis awal-awal dia bisa dihujani, kecaman oleh rekan-rekannya. Dikit-dikit mereka sudah saling banding-bandingkan kok. Bentar-bentar mereka sudah saling berdebat siapa yang paling besar di antara mereka. Yohanes ini berguna dalam story ini. Karena dia akhirnya yang disuruh oleh teman-temannya tanyain dong siapa maksudnya. Tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk lihat ayat 21 lagi. Kapan kejadiannya? Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Kerohanian kita terdiri dari kata, Yesus berkata, ia terharu, lalu ada kalimat ini, lalu bersaksi. Kerohanian kita itu selalu terdiri dari perkataan firman, Yesus berkata, tapi juga perasaan Tuhan. Tuhan itu punya perasaan, meskipun kita nggak boleh ikut Tuhan semata-mata karena perasaan, tapi Tuhan Yesus itu punya perasaan. Masih gula hatinya. Ada ayat yang terpendek di dalam firman, menangislah Yesus. Itulah sebabnya nggak bisa kita hanya pakai logika. Nggak bisa mencerna Alkitab sekedar dengan pikiran manusia, apalagi dengan hikmat orang, bukan hikmat Roh Kudus. Setelah Yesus berkata, selalu dimulai dengan perkataan firman, apa yang tertulis, karena itu selalu patokannya, pakemnya ini.
yaitu Alkitab atau firman Allah. Tapi ada juga kalimat, ia terharu, sangat terharu malahan. Kita juga harus bisa menangkap perasaan Tuhan. Lalu ada kata lalu bersaksi. Ada kesaksian Roh Kudus dalam diri kita. Untuk menuntun kita ke kiri atau ke kanan, benar atau salah. Nurani kita menjaga, membela maupun menuduh. Itulah sebabnya nggak cukup kita itu hanya mengasihi Tuhan. Nggak cukup kita hanya mengikuti Tuhan dengan akal budi saja. Harus pakai akal budi. Nggak boleh kita itu ngeroh atau pakai feeling doang. Tapi nggak cukup dengan akal budi atau logika saja. Itulah sebabnya kita juga harus mengikut Tuhan dengan hati dan jiwa. Kita harus rajin bawa hati kita ke hadirat Allah sampai rasa aman. Kadang-kadang kita tahu firman kan, tapi semua stuck di kepala. Hati kita nggak berubah karena kita malas bawa hati ke dalam hadirat Allah. Atau kalau sungguhan kita bawa hati ke dalam hadirat Tuhan, asal-asalan. Nggak fokus, nggak konsentrasi, sembari sambil melakukan yang lain. Nggak pernah sungguh-sungguh kusyuk masuk ke hadirat Tuhan itu. Sampai hati ini berubah, jangan keluar dari ruang doa. Jangan berhenti saat teduh. Hati ini perlu merasa aman. Hati penting untuk merasa dikasihi. Karena orang yang aman dengan Tuhan, tinggal dalam kasih, diam dalam firman, ada banyak benefit secara rohani yang dia peroleh. Dan orang-orang sekelilingnya pun akan merasa dia berguna. Gak seperti rasul lain yang hanya pandang-pandangan dan semuanya ragu-ragu. Sambil merasa tertuduh, siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa? Yohanes. Ingat ya, dia nggak nyebut dirinya murid yang paling dikasihi Yesus. Ya, jangan dilebihkan karena dia hanya menyebut dirinya dicinta. Trofi terbesar hidupnya adalah I'm loved. Hebat nggak? Bukan I'm rich. Or even I'm anointed, aku diurapi. Or I'm great, aku luar biasa. Atau I'm clever, aku pandai atau pintar. Atau I'm handsome, I'm pretty. Bukan. Not even I'm blessed, bahkan bukan aku diberkati. I'm loved. Ternyata itu sukacitanya Yohanes, itu kebanggaannya, rasa amannya. Kalau gitu enak orang ini hidupnya. Nggak ada beban ekstra, kecuali yang Tuhan pikulkan. Tuhan taruh di atas pundaknya untuk dia pikul kuk yang ringan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya, N huruf besar berarti bersandar dekat Yesus, di sebelah kanannya. Wow, ternyata pada waktu malam hari itu mereka tertuduh, Yohanes masih terus mendekat, bersandar dekat Yesus. Sementara yang lainnya seperti Marta, gerah nggak keruan, hanya Yohanes yang tinggal tenang. Ini Maria versi laki-laki, duduk diam di kaki Tuhannya. Tapi karena dia adalah pria, dia boleh dekat. Karena di kebudayaan Yahudi, biasanya ada jarak kalau dengan lawan jenis. Tetapi dia bisa dekat dengan Tuhannya, berkata bersandar di dekatnya. Jadi saya bisa bayangkan mereka ngomong itu dekat sekali. Ngobrol-ngobrol sama Tuhan, gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Sambil dilihat matanya Tuhan, diperhatikan gerak-geriknya. Oh gitu ya Tuhan, seksama mendengarkan. Yang lainnya ribut sendiri. Orang gini lebih berguna sih. Biasanya orang yang begini ini, wifi-nya kuat sama sorga. Bluetooth-nya jalan. Bluetooth hatinya. Nggak heran, Yohanes yang menulis Wahyu, yang mengerti hati Tuhan untuk gereja-gerejanya. Karena dia bersandar dekat di dada Tuhan kan, malam hari itu. Ayat 24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat. Simon Petrus, the leader among them all, pemimpin di antara mereka, memberi isyarat dan berkata, tanyakan siapa yang dimaksudkannya. Kok nggak berani tanya sendiri? Orang yang biasanya membanggakan pencapaiannya, jasanya, itu biasanya kan punya jarak dengan Tuhan. Termasuk Petrus, karena Petrus waktu itu juga belum dewasa. Dia itu masih ikut Tuhan itu gimana ya? Petrus ini masih, enggak Tuhan, masih banggakan diri. Itu sifatnya, itu sifat alaminya. Semua ini meninggalkanmu, aku enggak akan. Ya kan? Aku rela, aku berani mati untuk Tuhan. Petrus, Tuhan tidak
Tuhan tidak mencela dia, Tuhan hanya ngomong baik-baik. Terus, nanti sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu udah mengkhianati aku 3 kali. Wah, dia mencoba membuktikan diri. Kalau sama Tuhan tuh coba buktikan diri. Buat stres yang gak perlu dalam hidupnya. Dasar hatinya ada roh yatim piatu. Mendingan jadi yatim piatu beneran, tapi punya roh anak yang sungguh. Daripada punya orang tua, Petrus juga punya mertua yang disembuhkan oleh Tuhan dari demam dan dari sakit panas tinggi. Tapi hatinya ternyata an orphan. Potong tuh kuping hamba imam besar. Setelah itu dia yang pertama lari terbirit-birit lagi. Siapa di kaki salib yang masih ada sampai akhirnya? Yohanes. Murid yang lainnya nowhere to be seen. Khususnya yang paling heroik. Dan Petrus tahu bahwa hatinya gak beres, dia masih mau pembuktian. Makanya dia merasakan jarak dengan Tuhan. Jadi ada rasa segan yang gak perlu, atau rasa sungkan, atau rasa takut bahkan. Dia kasih isyarat, pakai isyarat segala. Yo, tanyain ya, siapa yang dimaksudkannya? Kalau saya jadi Yohanes, tanya sendiri. Dari sini saya bisa langsung tahu siapa yang paling dekat. Kayaknya sih memang Yohanes bukan pilihan pertama sih. Buktinya kunci kerajaan sorga dikasih ke Petrus. Kayaknya Yohanes juga gak tentu murid yang paling dikasihi. Siapa tahu yang paling dikasih itu Yudas. Tuhan itu paling peringatkan itu Yudas Iskariot sama Petrus. Bahkan Tuhan berkata, iblis enyala. Tapi Yohanes yang paling GR. Ini GR yang begini itu perlu. GR yang baik. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Renungkan apa? Anda renungkan apa setiap saat? Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Nih, romantis sekali. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Intim seperti orang pacaran. Dan hatiku bersuka karenamu. Jadi yang direnungkan bukan hanya nyanyian pujian pengagungan, yang direnungkan adalah kasih Tuhan. Saya bisa bayangkan what's really happening in John's head. Apa yang sungguhan terjadi di kepala Yohanes itu. Dia merenungkan kasih sayang Tuhan. Setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, tentunya dia renungkan apa yang terjadi di Kalvari. Siang malam, pagi petang, dia renungkan kasih sayangnya Tuhan. Tuhan tuh baik ya sama aku. Dikit-dikit, Tuhan tuh baik sama saya. Tapi ada orang tertentu begini ngomongnya. Kalau baik, mana Tuhan baik? Karena dia perhatikan lubang donatnya. Yohanes memperhatikan Tuhannya. Ada orang yang terus mengeluh. Yang perhatikan terus itu masalahnya. Worry itu masalah keintiman. Loh, gak apa-apa orang khawatir. Berhak-berhak saja sih kalau kita punya masalah. Kalau hidup kita gak mudah. Tapi itu pratanda bahwa orang itu gak terlalu dekat sama Tuhan atau gak terlalu memperhatikan Tuhan. Yang dia perhatikan hal-hal lain. Yohanes hatinya terisi dengan kasih. Dan dia merasa dikasih, jadi dia rasa aman, dia rasa tenang. Petrus memberi syarat. Lalu ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, ini Yohanes tulis tentang dirinya. Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Ulang di ayat 25b hingga 26 kalimat awal-awal. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, are you ready? Tuhan, siapakah itu? Ini pertanyaan Yohanes. Lord, who is that person? Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus langsung, gak pakai transisi. Dialah itu. Hebat ya. Ini yang saya sebut. Kedekatan dengan Tuhan itu ternyata mengundang pewahyuan. Kadang-kadang kita baca Alkitab nggak dapat apa-apa. Meskipun kita tahu histori atau sejarahnya, mungkin juga ada penjelasannya, tapi nggak dapat sesuatu untuk hidup kita. Bukan karena Alkitabnya yang salah. Hati kita perlu merapat. Bawa dalam hadirat Tuhan. Hati itu bawa dalam. Ternyata kedekatan dengan Tuhan adalah permulaan pewahyuan. Tuhan, siapakah itu? Yohanes tanya. Dijawab Yesus langsung, gak pakai basa-basi. Jawab Yesus, dialah itu. Gak pakai perumpamaan. Langsung tahu. Coba tulis sekarang ada 3.
poin sederhana. Kenapa pentingnya merasa dikasih itu kenapa? Saya tunjukkan benefit ya. Hati yang merasa dikasih Tuhan itu akan ada kelebihan ini. Nomor 1, lebih peka dengan Tuhan. Ini yang disebut melatih kepekaan, lebih peka dengan Tuhan. Saya jadi ingat cerita, nggak usah dibuka, nanti baca sendiri di kitab Yohanes juga. Suatu siang hari, Yesus menampakkan diri, berdiri di tepi pantai. Siang-siang nih. Lalu dari jauh Tuhan berseru karena mereka semua kembali memancing kan, karena mereka kecewa. Lalu dari situ Tuhan Yesus mungkin tampangnya, rupanya berubah karena Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Tapi mereka lihat itu manusia biasa, tapi mereka mendengar suaranya kok seperti kenal ya orang ini, ada perasaan itu. Dan dari jauh Tuhan Yesus berseru begini, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Kaget dipanggil anak-anak. Usianya Tuhan Yesus kan 33 setengah lah. Usia mereka juga 20 sekian. Belum sampai ponakan atau anak dan bapak. Tapi dia panggil anak-anak, bisa rasakan kasih bapak. Bukankah bapak di dalam aku, kata Yesus. Hai anak-anak, ada lauk pauk? Oh enggak ada. Lalu ketika itu tiba-tiba dia berkata, enggak ada, kami enggak dapat ikan. Mereka jawab sama-sama. Lalu Tuhan berkata begini, tebarkan ke sebelah kanan. Ketika ditebar sebelah kanan, mereka dapat begitu banyak ikan. Nah pada saat itu siapa dulu yang peka? Siapa dulu yang tahu kalau itu Tuhan Yesus? Yohanes. Maka murid yang dikasihi Tuhan, tulisannya begini. Berserulah dia dan berkata, itu guru. Ketika mendengarkan seruan murid yang dikasihi Tuhan bahwa itulah Tuhan, segeralah Petrus mengenakan pakaian, bukan ditanggalkan karena dia nggak pakai pakaian. Dia telanjang dada, dia sedang bekerja sebagai nelayan. Dia pakai pakaiannya, lalu nyemplung ke dalam lautan, berenang ke tepian. Disitulah cerita 3 kali Tuhan tanya sama dia, do you love me? Petrus ini lucu, lain kali ya saya akan bahas tentang Petrus. Ini orang unik sekali. Malah dipakai bajunya renang supaya dia nggak sampai jadi orang nggak sopan ketemu Tuhan telanjang dada. Ini nggak pakai atasan. Tapi dia tidak tahu itu Tuhan. Dia tahu itu Tuhan ketika mendengarkan suara seruan Yohanes. Itu guru. Waktu dia dengar kata itu guru dari mulut seseorang yang dikasihi Tuhan. Yang hatinya aman dan merasa disayang. Seperti ada pewahyuan yang terciprat dalam benak dan batinnya. That's Jesus. Kenapa ya? Firman diucapkan orang tertentu biasa-biasa. Diucapkan sama hati orang yang aman dengan Tuhannya. Menjadi rema. Why? Ingat. Hati yang masuk hadirat Allah. Hati yang merasa dikasih oleh Tuhan. Dan itu saja. That's all that matters. Itu saja yang penting dalam hidupnya. Hati seperti itu diurapi dan apapun yang keluar adalah urapan. Dia menjadi orang yang lebih peka. Sementara yang lainnya belum tahu. Masih buta secara rohani. Dia menjadi orang yang terlebih dahulu mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Yang paling peka dengan hadirat Allah. Itu ya Yohanes dalam cerita ini. Itu guru. Lebih peka dengan Tuhan. Maukah Anda lebih peka? Saya sekarang tunjukkan rahasianya dari firman. Ini namanya latihan kepekaan. Daripada saya memberikan ikan, mendingan saya ajari Anda untuk mancing supaya Anda bisa makan ikan seumur hidup Anda, bukan? Jadi sekarang ini, saya sedang menunjukkan rahasianya untuk menjadi semakin peka. Supaya dalam segala keputusan, dalam setiap langkah hidupmu, ada penyertaan. Dan khususnya, supaya Anda yang paling peka dengan Tuhan dalam keluarga Anda. Bukan untuk sok-sokan loh ya, tapi supaya menuntun orang lain pada Tuhan juga. Dan supaya dimanapun Anda berada, selalu mengundang hadirat Allah. Pentingnya merasa dikasih. 1, kita jadi lebih peka dengan Tuhan. 2, lebih cepat untuk taat. Karena orang yang merasa dikasih itu pasti lebih kuat. Batin jiwanya, rohnya pasti jauh lebih mantap. Ada satu cerita, tapi ini nggak langsung sih bicara tentang ketaatan. Tapi saya tunjukkan bahwa ternyata perlombaan lari bisa juga kita nangkap sesuatu dari kehidupan 2 orang itu. Petrus ini kuat sekali loh. Dia berenang itu sama perahu nanti nyampenya kurang lebih sama. Oh ini orang kuat sekali, atletis lah, nelayan, pekerja kasaran. Nah,
Petrus ini begini. Pada waktu Maria Magdalena memberitahu pada Petrus dan seorang murid yang dikasihi Yesus, murid yang lain itu, maka mereka keduanya langsung berlari bersama-sama ke kuburan yang kosong itu. Ketika diberitahukan Tuhan tidak ada di situ, tubuhnya mungkin dicuri oleh orang atau diambil orang lain maksudnya. Berlarilah dua ini, terjadi perlombaan sprint. Tapi dikatakan di ayat tersebut dalam cerita itu, ternyata murid yang lain itu, yaitu murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes itu, nyampe dulu ke kuburan. Mungkinkah karena Petrus pelan? Mungkin saja, mana saya tahu siapa lebih cepat berlari, siapa lebih kuat ototnya. Tapi mungkinkah juga, ini asumsi ya, Petrus itu larinya agak ragu karena dia setelah mengkhianati Tuhan tertuduh. Kan belum pemulihan, itu kan belum cerita di pinggir pantai. Kemudian hari, ada lauk pauk, lalu Petrus ditanya 3 kali, "Do you love me?" Lalu Tuhan memberitahu pada dia, "Gembalakan domba-dombaku," diberi kunci. Saya bisa bayangkan Petrus lari pertama kenceng karena dia kangen. Tapi waktu di tengah jalan dia bilang, "Oh no. Apa yang akan Tuhan katakan ketika lihat saya kalau memang Tuhan ada di sana?" Waktu dia lari sambil guilty. Orang kalau lari sambil bersalah, jadi lamban atau jadi pelan. Karena dia berbeban berat dalam jiwanya, badannya boleh atletis, hatinya setengah-setengah jalan. Karena dia nggak berani ketemu orang yang dia salahi. Tapi Yohanes larinya free. Guru yang mencintai aku. Pernah lihat anak kecil nggak kalau lari ke mamanya? Ternyata anak kecil kalau lihat mamanya setelah nangis, lihat mama atau papanya yang dia cintai, yang dia tahu sangat mencintai dia, itu cepat sekali larinya. Dibanding kalau om atau tantenya yang datang menolong dia. Anak itu lari, tapi nggak secepat kalau papa, mama, langsung larinya kenceng sekali. Seperti seorang olahragawan. Yohanes larinya dengan free. Tahu nggak? Orang kalau hatinya enteng, dia merasa dicintai. Ketaatan itu tidak susah. Makanya juga di Injil Yohanes dikatakan begini. Perintah Tuhan itu tidak sulit. Hanya Yohanes mengatakan. Tidak sukar. Amazing dah. Kalau kita itu merasa dicintai, dikasih, kita itu jadi orang yang sangat ringan. Sangat cepat untuk taat. Yang terakhir, orang yang merasa dikasihi. Kenapa penting sekali? Karena orang demikian akan lebih terbeban untuk orang lain. Loh kok bisa? Karena hatinya udah kenyang. Hatinya udah kenyang. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan begini rahasianya. Kasihilah sesamamu manusia. Lihat lanjutannya. Seperti dirimu sendiri. Itu tidak sama dengan mengasihani diri loh ya. Merasa dikasihi dengan mengasihani diri sendiri itu lain. Mengasihani diri sendiri itu dosa. Tapi orang yang sudah dikenyangkan dengan kasih, dia bisa mengasihi. Kalau dia bisa take care of himself, kalau seorang laki-laki bisa jaga diri, bisa tanggung jawab sama hidupnya, dia bisa jadi suami. Nggak peduli kalau dia umur 33. Tapi kalau dia kekanak-kanakan, rambut aja nggak disisir dengan benar. Nggak tahu ini, nggak tahu itu, mana bisa dia berkeluarga. Orang yang bisa jaga dirinya, bisa jaga orang lain. Orang yang udah kenyang dulu atau setengah makan, nanti kalau di buffet, dimakan sepuasnya, dia bisa layani orang lain juga. Atau yang pengendalian dirinya kuat yang tidak hidup untuk makanan. Orang yang demikian lebih terbeban untuk orang lain. Makanya Tuhan Yesus menyerahkan maminya, mami dunianya, yaitu Maria. Ke siapa? Di bawah kayu salib, Tuhan Yesus menengok ke mereka dan berkata, "Ibu." Dengan menarik nafas, itu sakit sekali untuk mengucapkan kalimat. Di atas kayu salib, digantung di situ dengan paku, dia berseru, "Inilah anakmu." Hai orang muda, Yohanes, inilah ibumu. Dan dikatakan di Alkitab, sejak hari itu, maka murid itu, yaitu Yohanes, menerima ibu itu, yaitu Maria, di dalam rumahnya. Yang pasti Yusuf sudah tidak ada waktu itu, nggak tahu, Alkitab tidak menceritakannya. Tapi pasti Maria sudah sendirian, sudah menjadi janda. Ya, tidak dikatakan dengan persisnya di Alkitab. Tapi kalau Maria bersuami tentunya akan pulang ke rumah. Tetapi suaminya sudah nggak ada, makanya Maria harus ada yang jaga. Yesus berkata sama Yohanes, "Take care of my mom ya. Kamu udah kenyang dengan kasihku, tolong kasih ibuku." Dia lebih terbeban untuk orang lain. Coba ya, orang kalau tidak pernah beres hatinya, suruh pelayanan, suruh merhatikan orang lain, nggak pernah. Kalaupun iya, dia terpaksa. Tapi orang yang terlayani,
dia akan rindu melayani, otomatis sendiri. People who got, orang-orang yang disembuhkan, mereka pasti ingin orang lain sembuh juga. Jadi mereka lebih terbeban untuk sesama mereka. Penting merasa dikasih. Satu, karena orang yang merasa dikasih, aman dengan kasih Tuhan, lebih peka dengan Tuhan. Lalu lebih cepat untuk taat, dan lebih terbeban untuk orang lain. Kasih bukan hanya sekedar perasaan. Kasih adalah iman. I believe you love me. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Tuhan mengasihi aku. Yesus cinta padaku, aku tahu. Sebab Alkitab mengatakannya. Renungkan itu. Inilah yang kau renungkan, supaya manis di telinga Tuhan. Dan rajinlah untuk mengakuinya dan memikirkannya. Jangan pikirkan yang enggak. Pikirkan kasih Yesus dalam hidupmu. Kalvari adalah bukti. He loves you. Tidak ada masalah terlalu besar. Tidak bisa Anda tanggulangi bersama dengan Yesus. Kita angkat tangan kita di akhir daripada saat teduh ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus tercinta, mengurapi menyertaimu selama-lamanya. Haleluya. Amin.